Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada materi kali ini, kita akan membahas bab perbandingan. Ini materi kelas 7 semester 2. Berbicara perbandingan, ternyata ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, kita membandingkan siswa mana mempunyai lari paling cepat, atau siswa mana memiliki suara paling bagus, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh perbandingan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar bab perbandingan, diharapkan kita mampu menjelaskan perbandingan dua besaran, menyederhanakan perbandingan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan, dan terakhir, menjelaskan skala. Sebelum kita masuk ke materi, kita pahami ilustrasi berikut. Di sini terdapat 3 orang siswa. Diketahui, Tito memiliki tinggi 120 cm, Tita memiliki tinggi 150 cm, dan Rizka memiliki berat 45 kg. Ditanyakan, siapakah yang paling tinggi? Karena Rizka diketahui berat badan bukan tinggi badan, maka Rizka bisa kita abaikan. Jadi, antara Tito dan Tita, tentu saja lebih tinggi Tita dengan tinggi badan 150 cm dibanding dengan Tito yang tinggi badannya 120 cm. Gampang ya? Berikutnya, ditanyakan tuliskan perbandingan tinggi Tito dan Tita. Tito banding Tita 120 cm dibanding 150 cm. Perbandingan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk paling sederhana, yaitu sama-sama dibagi 30. 120 dibagi 30 sama dengan 4, 150 dibagi 30 sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya perbandingan Tito dan Tita 4:5. Dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, perbandingan antara A dan B ditulis dalam bentuk sederhana A per B atau A banding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kedua satuan yang dibandingkan harus sama. Jadi contoh di atas, cm dengan cm atau kilogram dengan kilogram dan seterusnya. Yang ketiga, perbandingan dalam bentuk sederhana, artinya antara A dan B tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Sekarang kita lihat contoh. Sederhanakanlah A 2 kodi banding 3 lusin dan B 3 kg dibanding 35 ons. Penyelesaian. Yang A 2 kodi banding 3 lusin. Di sini satuannya tidak sama, tapi bisa kita samakan. Ingat, 1 kodi itu sama dengan 20 buah dan 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Maka, jika 2 kodi sama dengan 40 buah dan 3 lusin sama dengan 36 buah. Di sini satuan sudah sama-sama buah, maka tinggal kita sederhanakan. Di sini sama-sama kita bagi 4. 40 dibagi 4 sama dengan 10 dan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi hasil akhirnya 10:9 dan ini sudah bentuk paling sederhana. Soal yang B, 3 kg banding 35 ons. Ingat, 1 kg itu sama dengan 10 ons. Maka 30 ons dibanding 35 ons. Tinggal kita sederhanakan. Sama-sama dibagi
Ya, betul, sama-sama dibagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6, 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya 6 dibanding 7. Gimana? Sudah mulai paham? Kita lihat contoh berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Jika banyak siswa laki-laki 15 orang, maka berapa perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam kelas tersebut? Diketahui jumlah seluruh siswa dan siswa laki-laki, maka dapat kita hitung siswa perempuannya. 40 siswa dikurang 15 siswa, jadi terdapat 25 siswa perempuan. Tinggal kita bandingkan. Siswa laki-laki dibanding siswa perempuan, itu 15 orang dibanding 25 orang. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka hasil akhirnya 3 dibanding 5. Materi berikutnya yaitu skala. Skala sering kita jumpai pada peta. Pada pojok kanan peta dituliskan skala 1:4 juta. Ini artinya 1 cm pada peta mewakili 4 juta cm pada jarak sebenarnya, atau 1 cm pada peta mewakili 40 km pada jarak sebenarnya. Mengubah cm ke kilometer, kita dapat menggunakan tanggal satuan panjang berikut. Jadi skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, dan satuannya harus sama-sama cm. Contoh, pada sebuah peta, jarak kota A ke kota B adalah 8 cm. Jika skala peta itu 1:500.000, maka berapa jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Penyelesaiannya, skala 1:500.000 artinya 1 cm mewakili 500.000 cm di sebenarnya. Karena diketahui jarak kedua kota pada peta 8 cm, tinggal kita kalikan dengan 500.000, hasilnya 4 juta cm. Ingat kembali tanggal satuan panjang, 4 juta cm sama dengan 40 km, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 40 km. Nah, agar lebih paham, silahkan dicobakan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.